Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang publikasi penelitian ya di dalam karya ilmiah. Jadi kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana cara untuk mempublikasikan hasil dari riset atau penelitian kita atau dari hasil tulisan karya ilmiah kita. Nah, Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tulisan ilmiah bukanlah tulisan yang mengandung karangan, ya, namun didasari dengan riset atau didasari dengan penelitian. Namun demikian, penulisan dalam karya ilmiah yang akan dipublikasikan ke dalam jurnal itu memakan waktu yang tidak sebentar. Nah, dikarenakan apa? Tulisan ilmiah itu bersumber dari penelitian atau rangkuman dari beberapa penelitian dan tidak bisa dilakukan secara instan. Begitu ya. Nah, karya ilmiah itu sendiri merupakan hasil penelitian atau pengkajian yang mana hasil penelitian itu kita publikasikan dan kita tulis dengan memenuhi kaidah ilmiah serta etika-etika keilmuan. Nah, hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah juga merupakan parameter yang penting untuk diperhatikan di dalam penulisan. Seperti itu ya. Nah, bentuk-bentuk publikasi dari karya ilmiah itu apa saja? Ada buku laporan hasil penelitian, contohnya ada skripsi untuk S1, tesis untuk S2, disertasi untuk S3. Kemudian ada buku ajar, ada buku referensi, ada monograf atau book chapter. Kemudian ada poster dan makalah di dalam seminar proceeding, ya, conference atau simposium, dan artikel-artikel yang dimuat di dalam jurnal. Kenapa harus dipublikasikan? Nah, perkembangan ilmu kita, itu ilmu pengetahuan selama kurang lebih 300 tahun itu adalah temuan hasil penelitian yang dipublikasikan. Jadi, hasil penelitian yang kita publish itu akan dapat banyak masukan, akan banyak dapat kritikan, saran, pengembangan, dukungan, dan lain sebagainya. Dan hasil penelitian kita ketika kita tidak publikasi itu tidak akan ada dampak atau manfaat bagi ilmu pengetahuan. Nah, bentuk-bentuk dari publikasi karya ilmiah yang pertama itu adalah buku. Buku itu merupakan kumpulan hasil pemikiran yang disusun dalam satu sistematika yang ditulis oleh seorang penulis atau beberapa orang atau tim gitu ya. Kemudian buku harus memiliki nomor ISBN. Jadi syarat minimal halaman yang diterbitkan oleh suatu penerbit atau komersial atau lembaga atau organisasi dan perguruan tinggi. Jenis-jenis buku yang merupakan buku dari publish kita di sebuah karya ilmiah itu ada buku ajar, ada buku referensi, ada monograf, ada book chapter. Nah, buku ajar itu untuk digunakan ya, itu disusun sesuai dengan RPS yang ada dalam sistem pembelajaran. Kemudian ada buku referensi, itu kumpulan pemikiran atau hasil penelitian yang substansi pembahasannya dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis. Jadi monografnya bersifat lebih khusus lagi. Nah, bentuk publikasi yang lain adalah proceeding atau seminar. Jadi hasil riset kita atau hasil penelitian kita yang kita tulis dalam bentuk karya ilmiah itu diringkas dalam bentuk poster atau makalah yang dapat disajikan di dalam conference atau di dalam seminar atau simposium ya. Setelah melalui tahapan review dari tim auditor. Kemudian ada format dan tata cara penulisan poster atau makalah seminar biasanya diatur tersendiri. Jadi memang ada aturan-aturan baku yang
yang ditentukan oleh panitia kegiatan tersebut yang memang kita harus ikuti, di mana harapan kita karya kita itu bisa masuk di dalam conference-nya. Kemudian kumpulan poster dan makalah seminar itu namanya proceeding. Kemudian proceeding seminar memiliki ISBN, ISSN, dan memiliki tim editor dan diterbitkan oleh penyelenggara seminar. Untuk conference tidak diterbitkan secara berkala. Ini salah satu contoh yang telah saya ikuti dari conference atau proceeding seminar internasional di University Brunei Darussalam. Seperti itu ya, dengan tema Borneo Weten dan Borneo Payan. Kebetulan saya paper atau artikel saya diterima dan saya lakukan present di kegiatan tersebut, seperti itu. Nah, untuk bentuk publikasi karya ilmiah berupa poster atau makalah ya di dalam proceeding seminar, ini bentuk present poster ya. Ini bentuk posternya seperti ini. Ini kebetulan riset saya juga. Jadi sini the effect of Dayak Anian extract elytron American on testicular MGA level in male mice atau musculus. Oke. Ini bentuk dari posternya yang kebetulan saya proceeding juga di international conference waktu itu. Kemudian ini untuk publish dari conference, ini adalah dua riset yang berbeda. Kalau yang publish yang berupa bentukan makalah atau papernya itu di AIP Conference Proceeding dengan judul An Effect of Dayak Anian, Latin American and Quality of the Sperm. Seperti itu. Karena saya fisiologi, jadi jurusan kesehatan, kompetensi fisiologi, jadi hal-hal yang hubungannya tentang anatomi tubuh, hubungannya dengan fisiologi tubuh, hubungannya dengan faal. Itu adalah kompetensi saya yang coba saya gali dengan melakukan riset-riset yang berhubungan dengan fisiologi tubuh. Kemudian bentuk publikasi karya ilmiah selanjutnya yaitu artikel dalam jurnal ilmiah ya. Ini ada jurnal berkala ilmiah, yaitu bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi karya ilmiah, mensertifikasi, mendiseminasikan secara meluas kepada halayak ramai serta mengarsipkan semua karya ilmiah. Nah, level ilmiah jurnal ini lebih tinggi daripada proceeding seminar. Jurnal diterbitkan secara berkala ya, ada tahunan, ada semester, dan ada triwulan, spesifik pada bidang area tertentu. Kemudian ada syarat jurnal ilmiah ya, untuk jurnal ilmiah yang baik. Kemudian karya ilmiah atau artikel yang dimuat melalui proses review dan paling tidak berasal dari 2 atau lebih dari institusi atau afiliasi. Jurnal memiliki ISSN dan terbit versi online. Kemudian jurnal mempunyai dewan redaksi editor yang terdiri dari minimal 2 instansi yang berbeda. Jurnal diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah, organisasi profesi, organisasi keilmuan, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Yang perlu kita waspadai adalah waspada dengan jurnal predator, artinya jurnal yang tidak resmi, berbayar, dan kita akan dirugikan oleh jurnal tersebut. Ini adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk publikasi karya ilmiah atau artikel di dalam jurnal ilmiah. Nah, ini adalah judul-judul jurnal, ada jurnal kesehatan, ada jurnal sains, seperti ini ya. Kemudian ada agrikultural, ada matematik, statistik, dan lain sebagainya. Bentuk publikasi jurnal yang lain ini adalah tingkatan jurnal ya, dari jurnal nasional, kemudian jurnal nasional terakreditasi, kemudian jurnal internasional bereputasi. Di dalamnya itu yang terindeks Scopus, Web of Science atau Microsoft Academic Search. Kemudian jurnalnya ada di dalam, bisa didetek di dalam web untuk ranking jurnalnya ya, ada di simago.com. Kemudian tetap diwaspadai untuk jurnal predator.
Jadi ekstraksi karya ilmiah. Nah ya, karya ilmiah jadi hasil dari riset kita gitu ya. Hasil laporan penelitian kita buat dalam bentuk makalah atau bentuk poster. Kemudian kita coba untuk present di conference atau di proceeding seminar atau simposium. Kemudian artikelnya kita bisa coba publish di jurnal nasional ataupun internasional. Nah, elemen kunci pada publikasi karya ilmiah ini yang pertama adalah ethical issue atau masalah etikanya. Kemudian ada format penulisan, ada stylenya, ada bahasanya, ada strukturnya. Kemudian elemen-elemen komponen artikel, kemudian cara submit ke jurnal yang dituju, dan proses review. Nah, masalah etika, jadi hindari konflik kepentingan. Posisi penulis artikel adalah author, second author, and team. Hindari plagiarisme. Jadi di sini kita bisa cek Turnitin. Coba kita sitasi-sitasi dari yang sudah kita ambil satu atau dua kalimat dari jurnal-jurnal referensi, kita coba rangkai menjadi satu kesatuan di dalam paragraf yang isinya memang berhubungan dengan riset kita. Setelah lengkap satu paper, kita coba Turnitin. Biasanya untuk cek Turnitin itu dia tidak boleh lebih dari 20%, seperti itu. Kemudian memberikan acknowledge pada penyandang dana penelitian. Kemudian ada format penulisan. Di sini setiap jurnal atau proceeding memiliki gaya penulisan atau ya gaya selingkung ya, serta format yang berbeda-beda. Umumnya disediakan template untuk gaya dan format penulisannya. Di sini ada elemen dari satu makalah atau artikel ya. Ada section, ada purpose. Jadi ada title, ada judul. Judulnya harus sesuai ya, harus sesuai dengan apa yang dideskripsikan atau apa temanya. Kemudian ada author. Author ini adalah nama penulisnya. Kemudian ada penulisan abstraknya, mendeskripsikan ya, apa yang kita lakukan. Maksudnya apa yang kita teliti. Mendeskripsikan seperti itu. Kemudian kita membuat kata kunci ya. Nah, kemudian ini introduction, artinya kita membuat pendahuluan yang tadi di awal sudah sedikit saya jelaskan, di mana kita menjelaskan apa urgensi dari riset ini, apa yang memang harus membuat kita meneliti ini, apa rumusan, apa masalahnya, apa problemanya, apa fenomenanya, itu kita bisa jelaskan di bagian pendahuluan. Kemudian ada metode, menjelaskan tentang bagaimana cara kita melakukan penelitian ini. Kemudian ada result atau hasil, jadi kita mendeskripsi atau menjelaskan hasil dari riset kita. Kemudian di sini ada pembahasan atau discuss ya. Kemudian ada acknowledge, kemudian ada referensi, dan ada appendix. Artinya kita akan akan masuk ke beberapa jurnal dengan mengikuti gaya selingkung dari jurnal tersebut. Kemudian ada penilaian makalah, artikel atau editor atau reviewer. Ya, jadi ketika kita sudah selesai ini menulis papernya kita coba mau submit ya ke satu jurnal, contoh misalkan jurnal nasional deh atau jurnal karya ilmiah untuk Indonesia. Nah, kita harus pastikan itu adalah orisinil. Jadi apakah kita dari riset kita itu memberikan kontribusi yang baru pada bidang ilmu atau novelty, seperti itu. Kemudian apa materi, apakah cukup atau mendapat jawaban dari tujuan penelitiannya, materinya. Kemudian ada simplisitas atau kesederhanaan, apakah dibuat dengan jelas dan ringkas. Kemudian bagaimana membuat makalah atau membuat artikel yang baik. Jadi untuk membuat artikel yang baik itu harus dapat memadukan dua elemen penting di dalam riset, yaitu teori dan data. Teori dari mana? Dari referensi-referensi dari buku ataupun dari narasi yang memang ada daftar pustakanya ya, yang kita yang kita adopt untuk keselarasan dari apa yang kita tulis di penelitian kita atau di karya ilmiah kita. Jadi
kita mensitasi beberapa jurnal-jurnal di mana di dalamnya itu terdapat teori-teori yang memang mendukung di dalam proses penulisan dari artikel dan karya ilmiah kita. Kemudian data. Data itu didapat dari hasil penelitian yang memang kita lakukan. Seperti itu. Kemudian tidak ada formula yang pasti bagaimana menulis artikel. Jadi kita memang tulis untuk yang tidak ada plan sebelumnya akan mengacu ke artikel mana, tidak apa-apa, kita tulis aja dulu, tulis sebisa mungkin, atau kita bisa lihat-lihat contoh-contoh gaya selingkung yang memang jurnal-jurnal yang sudah kita baca atau kita jadikan referensi, kita coba buat. Kemudian setelah kita udah buat dalam bentuk paper, tinggal kita lihat kita mau submit kemana, pilih jurnalnya, kita buka template, kemudian kita tinggal mengikuti. Sementara isinya itu tidak merubah dari apa yang kita tulis. Setiap orang akan memiliki gaya penulisan yang berbeda, akan tetapi terdapat beberapa petunjuk yang digunakan. Ya, petunjuknya memang ada pada template yang jurnal sudah tetapkan. Struktur artikel, jadi tulisan ilmiah harus mengikuti kaidah-kaidah struktur tertentu yang dikembangkan sejak ratusan tahun lalu, ya. Sebuah artikel dapat dibaca pada beberapa tingkatan. Jadi beberapa hanya melihat pada judul, beberapa lain melihat judul dan abstrak, selainnya akan membaca keseluruhan artikel untuk bisa mengerti lebih dalam. Nah, judul ini menggambarkan isi artikel. Jadi makalah secara jelas dan memasukkan secara tepat kata kunci. Untuk jurnal statistik, umumnya dalam judul disebutkan metode analisisnya atau respon variabelnya. Kemudian, untuk judul tidak menggunakan singkatan dan kalimat yang tidak umum. Kemudian ada author listing atau penulis. Jadi hanya memasukkan orang-orang yang ada berkontribusi intelektual di dalam penelitian. Jadi author itu adalah penulis utama, kemudian second author dan seterusnya, co-author dan seterusnya itu adalah tim dari peneliti. Misalkan kita ada satu penelitian, kemudian kita garap atau kita lakukan bertiga. Nah, mulai dari konsep itu adalah ketua peneliti, kemudian yang menulis dan dibantu oleh teman-teman yang lain. Jadi ketua peneliti itu namanya adalah authors. Nah, jika artikel disarikan dari skripsi, tesis atau disertasi, secara etika pembimbing dimasukkan sebagai co-author karena memiliki kontribusi intelektual. Jadi penulis yang memiliki kontribusi terbesar serta corresponding author ditulis sebagai penulis pertama atau authors. Kemudian abstrak, ini ringkasan hasil penelitian kurang lebih 150 kata yang isinya di situ ada masalah, ada metode, hasil, dan kesimpulan sedemikian sehingga pembaca dapat memutuskan apakah akan membaca keseluruhan artikel atau papernya atau tidak. Jadi banyak penulis menuliskan abstrak pada saat terakhir sehingga dapat merefleksikan secara akurat isi dari artikelnya. Jadi abstrak ini atau misalkan kalian untuk membuat resume atau membuat ringkasan, kalian baca dulu dari bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, kemudian kalian rangkum. Nah, di situ baru akan tersirat isi yang penting atau poin-poin penting itu bisa kalian masukkan di dalam abstrak. Kemudian ini introduction atau pendahuluan, isinya secara ringkas dan jelas berisikan identifikasi permasalahan, latar belakang yang menjelaskan masalah, alasan melakukan riset, ringkasan penelitian, pernyataan, bagaimana penelitian kita berbeda dengan penelitian lain yang sudah dipublish gitu ya. Kemudian pada akhir dari pendahuluan, nyatakan dengan jelas tujuan dari penelitian atau hipotesis penelitiannya. Kemudian untuk artikel pada jurnal statistik umumnya juga dibahas metode atau alat analisis yang lainnya. Kemudian masuk ke metodologi,
Jadi di sini menjelaskan tentang sumber data, unit analisisnya atau analisa datanya, variabel yang digunakan, sekaligus jenis variabel dan cakupannya. Kemudian jelaskan model dari rancangan penelitian itu seperti apa. Kemudian untuk jurnal statistik itu biasanya mengacu pada artikel terdahulu atau publikasi lain. Kemudian memberikan juga tahapan di dalam melakukan analisa data, ya. Nah, memberikan keterangan yang detail mengenai metodologi sehingga dapat mengerti dan melakukan replikasi dari penelitian kita. Nah, setelah itu hasil. Jadi, di dalam hasil itu kita memaparkan hasil temuan atau hasil dari analisa data kita itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam ukuran statistik. Nah, model estimasinya kita dapat menjelaskan temuan ini seperti itu. Kemudian di dalam bab hasil kita dapat menunjukkan bagaimana temuan ini memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya. Nah, kemudian hasil itu memaparkan dan paparannya harus mengikuti urutan logis berdasarkan angka, tabel, dan grafik yang merepresentasikan temuan untuk menjawab dari tujuan penelitiannya. Kemudian melengkapi tabel dan grafik dengan keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga pembaca memiliki informasi yang cukup bagaimana analisis dilakukan. Kemudian untuk hasil jangan memasukkan tabel yang berupa output atau data ORI dari SPSS. Untuk itu data dari SPSS di recovery dimasukkan di dalam tabulasi data sehingga mudah untuk membaca dan menarasikannya. Kemudian ada discuss atau conclusion. Jadi ini merupakan implikasi dari hasil temuan, mengindikasikan bagaimana hasil tersebut berkaitan dengan penelitian sejenis yang sudah disebutkan di dalam pendahuluan. Kemudian jelaskan bagaimana temuan yang dihasilkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan di bidangnya. Nah, setelah itu untuk diskusi atau conclusionnya memberikan juga keterbatasan dalam penelitian ini. Jangan memberikan kesimpulan di luar hasil dari temuan atau berspekulasi, gitu ya. Berikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk referensi, jadi setiap kali kita menggunakan karya yang diterbitkan sebelumnya, kita harus menyebutkan sumbernya atau mencantumkan referensinya di dalam daftar pustaka. Informasi apapun yang bukan dari eksperimen kita dan bukan dari pengetahuan umum itu harus disitasi dan dikenali dengan kutipan. Jadi bagaimana referensi disajikan itu sangat bervariasi ya. Kemudian hindari referensi yang sulit ditemukan, hindari membuat daftar referensi terkait yang tidak penting untuk penelitian. Nah, ini adalah Harvard referensi style yang tadi sedikit saya jelaskan bahwa ini adalah contoh dari penulisan referensi dengan menggunakan metode Harvard. Jadi di sini adalah mengurut berdasarkan huruf awal dari nama si penulis. Misalkan contoh di sini Adam, dan ini contoh penulisannya. Jadi Adam namanya dulu, gitu ya. Kemudian tahunnya, kemudian judul penelitiannya, publish, dan nama jurnalnya, kemudian kotanya. Kemudian ada Vancouver ya, referensi style Vancouver. Jadi kalau untuk yang Harvard ini menggunakan nama penulis, tanggal publikasi, daftar pustaka menurut abjad penulis. Kalau untuk Vancouver itu menggunakan nomor seri, atau bisa juga di seri Mendeley itu kita menggunakan IEEE Vancouver ya, untuk menunjukkan referensi bibliografi daftar ini dalam urutan numerik ya, seperti yang muncul di dalam teks. Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian bagaimana cara kita submit di sebuah jurnal? Yang pertama, ini membaca instruksi untuk penulis dengan cermat, kemudian format naskah sesuai dengan gaya jurnal, kemudian mengirim naskah ke editor jurnal dan tunggu hasil reviewernya,
ya. Kita menunggu hasil reviewer. Kemudian kita akan menerima komentar dari semua reviewer di alamat email, biasanya di alamat email yang kita kirim. Kemudian menepati batas waktu pengiriman naskah yang direvisi. Jadi setelah kita submit, kita dapat review dari pihak penerbit atau dari pihak jurnal, dan kita wajib melakukan revisi sesuai dengan arahan mereka. Jadi, kembalikan manuskrip yang telah direvisi kepada editor dengan tanggapan poin-poin terhadap komentar pengulas atau komentar reviewernya. Kemudian baca bukti yang dikirim oleh editor dan pastikan semuanya baik-baik saja. Kemudian kembalikan bukti kembali ke editor sebelum batas waktu deadline yang ditentukan oleh editor. Lengkapi dan kembalikan formulir hak cipta kepada editor. Kemudian tunggu untuk kita dapat melihat artikel yang dipublish di jurnal tersebut, yang sebelumnya akan ada informasi terkait diterimanya artikel kita atau accepted, LOA, letter of accepted dari submit kita. Itu jika diterima, dan jika naskah ditolak di tingkat per-review, revisi menggunakan komentar review dan kita kirim ke jurnal lain. Seperti itu. Baik, anak-anakku semua, itu tadi pembahasan kita tentang materi publikasi penelitian dalam karya ilmiah. Jika ada yang ingin dibahas, didiskusikan, dan ditanyakan, kita bisa